Sejarah baru, Golkar tolak LPJ APBD Malteng tahun 2020. Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Tengah lantang menolak laporan pertanggungjawaban LKPJ, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2020. Penolakan LPJ tahun 2020 Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua itu disampaikan juru bicara Partai Beringin, Hasan Al-Katiri, saat penyampaian kata akhir fraksi terhadap LKPJ APBD 2020 dalam rapat paripurna ke-7 DPRD Malteng berlangsung di ruang sidang DPRD setempat pada Kamis 12 Agustus. Hasan Al-Katiri kepada Demes Media Group mengakui terdapat 5 alasan fraksi Partai Golkar menolak LPJ Bupati Tuasikal Abua, yakni pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu memberi suplai dan mendongkrak penyediaan anggaran bagi pembangunan daerah yang signifikan dan menjanjikan. Dikatakan, pengelolaan anggaran dana COVID-19 oleh Pemkab Malteng yang kurang maksimal, terkesan tidak transparan dan salah dalam penjabaran dana darurat, sehingga berdampak menjadi dana sisa lebih pada penggunaan anggaran atau silpa. Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Pemkab Malteng agar segera membayar biaya insentif tenaga medis yang bekerja pada wilayah hukum Malteng. Disebutkan, temuan fraksi Golkar terhadap sejumlah pekerjaan fisik yang belum sampai 100%, di mana berbanding terbalik dengan laporan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran yang telah mencapai 100%. Terkait rasio pegawai di seluruh dinas dalam lingkup Pemkab Malteng, bahwa masing-masing dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mampu menghitung berapa jumlah pegawai yang ada dalam lingkungan dinasnya, sehingga mengakibatkan anggaran belanja pegawai pada semua dinas menjadi silpa. Golkar melihat dinamika masyarakat, terutama penggunaan dana COVID-19 yang kita rancang hampir 60 miliar itu jadi silva. Ini kan berarti ada keseriusan pemerintah daerah untuk bagaimana menyehatkan rakyatnya. Karena APBD ini instrumen yang harus digunakan oleh pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Nah, yang paling fatal lagi, ada silva terbesar di gaji-gaji PNS. Berarti dulu di 2019 pansus PNS itu sebenarnya terbukti bahwa pansus ini harus bekerja dengan maksimal dan membuktikan bahwa ada PNS fiktif. Dalam realisasi laporan pertanggungjawaban eksekutif, kata fraksi Golkar, tidak dapat meyakinkan fraksi Partai Golkar terkait rasio pegawai di seluruh dinas dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Selain menyoroti soal penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, fraksi Golkar juga menyoroti soal penyelenggaraan pemerintah negeri dan dana desa. Al-Katiri mengatakan, fraksi Golkar meminta kepada DPRD Malteng agar segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengusut jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Malteng.